Perkenalkan, nama saya Marcelina. Di sini saya akan melakukan pengujian alat pemilah sampah logam dan non-logam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang digunakan pada alat ini. Baik, saya akan menjelaskan komponen utama pada alat ini. Yang pertama, ESP32 yang berfungsi sebagai otak dari alat ini yang mengatur semua proses dan mengirim data. Lalu, ini adalah sensor ultrasonik yang mendeteksi apakah ada sampah yang dimasukkan ke dalam alat. Lalu, ini adalah sensor proximity induktif yang memeriksa apakah sampah tersebut terbuat dari logam atau bukan. Lalu, ini adalah motor servo yang bertugas untuk menggerakkan alat pemilah untuk mengarahkan sampah ke tempat yang sesuai atau tergantung jenisnya. Kemudian ini adalah LCD yang menampilkan informasi seperti status alat dan jenis sampah yang terdeteksi, sehingga pengguna bisa tahu alat sedang bekerja atau tidak. Dan yang terakhir, ini adalah sensor gas yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gas atau asap dari sampah yang bisa berbahaya. Adapun cara kerja alat ini adalah yang pertama, ketika sampah dimasukkan, sensor ultrasonik akan mendeteksi keberadaannya. Sensor ini memastikan bahwa memang ada benda yang masuk dan alat siap melakukan proses pemilahan. Lalu dilanjutkan dengan sensor proximity induktif yang akan mendeteksi apakah sampah tersebut terbuat dari logam atau bukan. Jika sensor mendeteksi logam, maka aktuator akan bergerak ke kanan, dan kalau non-logam maka aktuator akan bergerak ke kiri. Lalu, motor servo, berdasarkan hasil deteksi sampah, motor servo akan bergerak untuk mengarahkan sampah ke wadah yang sesuai, apakah logam atau non-logam. Kemudian, selama proses berlangsung, LCD akan menampilkan status alat, hasil deteksi jenis sampah, dan jika ada peringatan gas. Dan sensor gas akan bekerja untuk memeriksa apakah terdapat gas atau asap yang terbakar di area sampah. Pertama, saya akan masukkan sampah plastik. Kemudian tunggu hasilnya yang akan tampil di LCD. Selanjutnya saya akan memasukkan sampah yang kedua, yaitu gelas, dan hasilnya akan tampil di LCD juga. Lalu saya akan masukkan kertas yang hasilnya tampil di LCD. Sekarang saya akan masukkan kabel charger dan hasilnya akan tampil di LCD juga. Selanjutnya saya akan memasukkan kain. Oke, pada percobaan pertama gagal. Mari kita coba percobaan kedua lagi dengan sampah yang sama. Oke, alatnya delay, mohon maaf. Mari kita coba lagi. Dan oke, dia bisa merespon. Selanjutnya kita akan memasukkan sendok.
dan hasilnya akan tampil di LCD seperti yang tadi. Lalu saya akan masukkan casing HP. Oke, alatnya salah deteksi, mohon maaf. Nah, selanjutnya botol kaleng. Oke, ini tidak terdeteksi karena sampahnya terlalu besar dan tidak jatuh, jadi dia akan looping terus atau dia mengulang. Lanjutnya kita coba lagi untuk casing HP. Oke, dia masih mendeteksi logam. Mari kita coba lagi. Dan dia masih mendeteksi logam. Dia tidak terdeteksi. Oke, baru bisa terdeteksi. Bukan logam. Ini terjadi karena kita kan tidak tahu bahan apa aja yang digunakan dalam pembuatan casing. Mungkin saja pada gambarnya itu ada yang menghantarkan listrik, terdeteksinya logam.